Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Objek Wisata Lembah Hijau Rumbia Kabupaten Jeneponto 2011 sampai 2018. Adapun terima kasih kepada pembimbing dan penguji saya, yakni pembimbing pertama saya Dr. Ahmading MPD selaku pembimbing pertama, Pak Asmundandar SSMA selaku pembimbing kedua yang sebelumnya menggantikan Pak Haji Saleh, dan kepada penguji Dr. Nanyamuddin M. Hum penguji pertama dan Profesor Dr. Jumadi SPD MSI selaku penguji kedua. Adapun pembahasan rumusan masalah yang saya bawakan yakni bagaimana latar belakang Lembah Hijau Rumbia dijadikan objek wisata Kabupaten Jeneponto. Yang kedua, bagaimana perkembangan objek wisata Lembah Hijau Rumbia pada tahun 2011 sampai 2018, dan yang terakhir bagaimana dampak dari keberadaan objek wisata Lembah Hijau Rumbia di Kabupaten Jeneponto. Bab 2, gambaran umum Desa Tompok Bulu. Yang pertama, keadaan geografis. Tompok Bulu merupakan salah satu desa yang ada di Rumbia yang terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Rumbia dengan luas 6.666,12 hektare yang berjarak kurang lebih 15 km dari kota. Dan yang kedua, kondisi demografi. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2015, Desa Tompok Bulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.854 jiwa yang terbagi atas laki-laki 897 jiwa dan perempuan 1.049 jiwa, serta terdiri dari 441 kepala keluarga. Desa Tompok Bulu berada pada ketinggian, oleh karena itu sebagian besar masyarakat Desa Tompok Bulu adalah petani, berkebun, dan petani sawah yang dijadikan sumber penghidupan bagi masyarakat. Namun di samping itu, masyarakat Desa Tompok Bulu juga memiliki pekerjaan sampingan, antara lain yakni yang paling menonjol adalah beternak sapi yang dijadikan sebagai penghasilan tambahan. Akan tetapi, belum semua masyarakat yang memiliki ternak, hanya sebagian kecil, bahkan ada juga yang hanya bermodalkan jasa. Adapun kondisi sosial budaya dari Desa Tompok Bulu, masyarakat Rumbia menganggap budaya merupakan sesuatu yang sangat berarti dan memiliki arti penting dalam kehidupan. Bagi masyarakat Rumbia, kebudayaan bahkan dianggap sebagai adat kebiasaan yang dikembangkan secara turun-temurun. Adapun budaya yang sangat menonjol dan dapat dijumpai dalam setiap acara-acara tertentu, diantaranya adalah pelaksanaan maulid dan upacara pernikahan. Bab 3, latar belakang Lembah Hijau Rumbia menjadi objek wisata di Kabupaten Jeneponto. Adapun poin pertama yakni penamaan Lembah Hijau Rumbia dijadikan sebagai objek wisata. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sejarah penamaan Lembah Hijau Rumbia sama halnya dengan objek wisata lain yang sebagaimana kawasan wisata tersebut dulunya adalah sebuah hamparan hutan kopi yang tidak pernah dimanfaatkan. Adapun penamaan Lembah Hijau Rumbia, nama Lembah Hijau Rumbia itu sendiri ditentukan dan disepakati oleh keputusan bersama dengan pengelola lainnya. Kata lembah digunakan karena lokasinya yang berada dalam lembah. Dan kata hijau karena area sekitar taman wisata ini dikelilingi oleh bukit dan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Dan kata Rumbia sendiri diambil dari nama daerah tersebut, yaitu Kecamatan Rumbia. Rumbia sendiri dalam bahasa Indonesia adalah sebuah nama tanaman pohon yang multiguna. Daunnya disebut daun rumbia yang sering digunakan masyarakat setempat sebagai atap rumah dan bisa digunakan sebagai anyaman topi, keranjang, tikar, dan sebagainya. Poin kedua yakni potensi pendukung keberadaan objek wisata Lembah Hijau Rumbia. Lembah Hijau Rumbia yang sejak awal berdiri memiliki tujuan yang mulia untuk meringankan beban perekonomian masyarakat. Ridwan selaku pendiri sekaligus pemilik LHR menerangkan kepada peneliti bahwa penyelamatan lingkungan dan ekonomi berbasis kerakyatan merupakan inspirasi untuk mulai merintis membangun destinasi wisata. Keasrian dan keindahan alam serta bangunan yang terbuat dari bambu menjadikan
Potensi lembah hijau Rumbia yang dimiliki dinilai oleh Ridwan Dainoje mampu menarik wisatawan lokal untuk berkunjung terus ke LHR. Adapun poin terakhir yakni sistem pengolahan. Sistem pengolahan lembah hijau Rumbia tidak ada kebijakan pemerintah untuk mengelola objek wisata ini. Karena sejak awal objek wisata ini dirintis oleh pihak swasta selaku pemilik lahan, yaitu Bapak Ridwan Dainoje, dan tidak ada campur tangan pemerintah daerah. Adapun keadaan profil pengelola pada objek wisata lembah hijau Rumbia di Jeneponto berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan, laki-laki sebanyak 12 orang dan perempuan 3 orang. Struktur pengelola objek wisata lembah hijau Rumbia LHR, pengelola atau perintis Ridwan Nojeng, Saharudin sebagai wakil, Rohani SH sebagai bendahara, Ilyas sebagai pemasaran, anggota diantaranya yakni Ramli yang terdiri dari 12 orang. Bab 4, perkembangan objek wisata lembah hijau Rumbia. Pertama, perkembangan sarana dan prasarana objek wisata lembah hijau Rumbia yang terdiri dari kolam renang terbagi atas kolam renang dewasa dan kolam renang anak-anak. 2. Permainan outbound, yang mana pada awalnya permainan outbound ini hanya disediakan treetop adventure, namun kemudian ditambahkan flying fox. Dan yang ketiga, villa. Pada tahun 2015 hanya tersedia 1 unit villa yang hanya menampung sekitar 10 orang. Dan pada tahun itu juga sedang dibangun beberapa villa yang bisa menampung pengunjung yang menginap atau melaksanakan kegiatan. 4. Aula pertemuan. Aula pertemuan lembah hijau Rumbia terletak tepat di tengah-tengah lokasi lembah hijau Rumbia yang dapat menampung 100 orang. 5. Lokasi camping. Lokasi camping ini merupakan salah satu fasilitas yang cukup menarik di LHR. Keenam, kafe dan resto. Kafe dan resto lembah hijau Rumbia bernuansa lesehan, berpanorama alam dan bercerita rasa desa. 7. Panggung musik, toko cenderamata dan dapur umum. 8. Atau yang terakhir, gazebo. Saya akan beralih ke poin kedua, yakni perkembangan wisatawan ke objek wisata lembah hijau Rumbia. Lembah hijau Rumbia atau resmi dibuka untuk pengunjung pada tahun 2011 berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bahwa jumlah pengunjung di lembah hijau Rumbia LHR dari hari ke hari semakin bertambah. Berdasarkan data pengunjung lembah hijau Rumbia yang diambil dari awal bulan Januari hingga September 2015, didapatkan bahwa jumlah pengunjung wisatawan setiap mengalami fluktuasi, kadang mengalami peningkatan dan terkadang pula mengalami penurunan. Dilihat pada bulan Juli mengalami peningkatan yang sangat drastis, yakni menjadi 1.265 pengunjung. Penurunan dan peningkatan jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pengembangan tempat wisata, namun pula terjadi karena waktu kerja dan liburan panjang. Penurunan terjadi ketika waktu kerja dan peningkatan terjadi pada musim liburan dan waktu-waktu tertentu perayaan lainnya. Poin ketiga yakni peran pemerintah dalam mempromosikan dan memperkenalkan objek wisata lembah hijau Rumbia. Lembah hijau Rumbia merupakan salah satu objek wisata baru di Jeneponto yang dirintis oleh pihak swasta. Bapak Ridwan Nojeng bersama dengan pemuda Tompo Bulu selaku pemilik lahan. Pada objek wisata ini mengakui bahwa tidak ada campur tangan pemerintah daerah sejak awal objek wisata ini dirintis. Bentuk keterlibatan pemerintah desa dalam perintisan LHR tidak terlalu signifikan dan hanya sebatas pemberian rekomendasi untuk mendirikan kawasan wisata. Surat izin untuk lembah hijau Rumbia diperoleh dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat. Itu pun koordinasi dengan pemerintah desa hanya sebatas untuk mendapatkan tanda tangan kepala desa sebagai rekomendasi ke pemerintah kabupaten. Begitupun kerjasama dengan pemerintah kabupaten, tidak ada yang bisa diidentifikasi bentuk kerjasama antara pengelola LHR dan pemerintah kabupaten. Bab 5.
Dampak objek wisata Lembah Hijau Rumbia. Dampak dari semenjak lahirnya Lembah Hijau Rumbia bagi sektor perekonomian dan sosial budaya pada masyarakat sekitar dinilai meningkat secara perlahan. Poin pertama, bidang ekonomi. Perkembangan dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari mulai banyaknya penambahan fasilitas dalam area LHR sehingga masyarakat sekitar LHR juga semakin banyak yang membuka usaha di daerah tersebut, mulai dari menjual bunga, kue, dan cenderamata dalam membentuk sebuah usaha. Dan salah satu hal yang menjadi titik fokus adalah adanya penghasilan finansial yang didapatkan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi semua termasuk kepada karyawan yang bekerja dalam usaha tersebut. Dalam bidang sosial, masyarakat juga semakin mampu menjalin lebih banyak dan lebih luas komunikasi dengan orang-orang pendatang yang berlibur serta mampu memberikan respon positif. Dalam bidang budaya, perkembangan budaya yang nampak dan bisa dikembangkan selain dari view area persawahan dan area permandian yang masih sangat alami. Lembah Hijau Rumbia dapat dijadikan sebagai tempat wisata untuk memperkenalkan kebudayaan alam yang ada di Jeneponto seperti penjualan cenderamata berupa kerajinan tangan dari bambu yang menjadi primadona di LHR. Bab 6, kesimpulan. Lembah Hijau Rumbia sejak awal berdiri memiliki tujuan yang mulia untuk meringankan beban perekonomian masyarakat. Ridwan selaku pendiri sekaligus pemilik LHR menerangkan kepada peneliti bahwa penyelamatan lingkungan dan ekonomi berbasis kerakyatan merupakan inspirasi untuk mulai merintis ke membangun destinasi wisata. Menurut Ridwan, lingkungan merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi masyarakat. Bagi kehidupan manusia, maka masyarakat seharusnya memahami hal tersebut. Adapun dampak dari semenjak lahirnya Lembah Hijau Rumbia bagi sektor perekonomian dan sosial budaya pada masyarakat sekitar dinilai meningkat secara perlahan. Itulah pemaparan hasil penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.